Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I want to make sure your attendance list. When I call your name, you say, remember that? Present ya. Okay, Alvin, izin. Okay, Alika. Amelia. Dua. OSN Enggak. Aku masih lagi. Oke. Aurel. Oke, Azril. Oke. Bella. Oke. Delan. Jeka. Sakit apa Jeka? Maria. Jahra. Oke, good. Jane. Oke. Materi kita terakhir apa? Bahasa Inggris. Ya. Benar. Exactly. Bahasa Inggris. But the material. What our last material? On February. Ya, Februari. Yang tentang surat apa? Invitation. I hope you all ya. Jadi dihafal sendiri. Okay, now I have sent to your group class about our natural today. Sudah melihat? Di grup kelas, coba. I have sent it to your group. Very small. Everyone. Everyone finish kan? Sudah finish semua? Okay. Who have the score 100? Sampai punya skor 100. Coba. Mana? 90. Pantan. 90. Okay, good ya. 80. 70. 60. 50. 40. 30. 20. 10. Ada yang benar salah semua. Ada yang benar? Skornya. Hah? Benar salah. Sedikit lagi. Oke. I'll give you 1 minute ya. Supaya lagi kerjain ya kamu lagi. Okay, everyone. Attention please. Kemarin kita menunggu teman-teman yang belum yang lagi. Coba, berarti advertisement itu adalah iklan. Ya. Nah, kira-kira iklan itu dalam bentuk apa saja? Laki and friends. Boy, coba. Iklan itu dalam bentuk apa saja? Sering kita temui. Oke, good. Apa lagi? On the top, television, radio, oke. Di HP sekarang. Ya, YouTube. Apa lagi? TikTok. Atau sosial media. WA. Tanya aja. Ada lagi tadi billboard. Who knows what the meaning of billboard? Ada lagi yang lebih canggih disebut videotron ya. Videotron itu yang sudah digital. Kalau dia masih spanduk masih disebut billboard. Oke. Nah, siapa yang sudah pernah membuat iklan? Yang sudah pernah membuat? Who have create or make advertisement? Siapa? Oke. What advertisement? Promosi jualan apa? Pangsit kuah sama goreng. Milih sendiri? Oke. Itu berarti yang diiklankan, yang di-advertise itu adalah apa? Makanan. Oke. Food or goods. Tahu goods? Tahu nggak arti goods? Satu. Goods.
Goods itu artinya benda. Oke? Good. Nah, apalagi yang diiklankan selain benda? Barang. Ada different between barang dan benda. Apa lagi? Buku. No. Service. Oh ya, tahu. Disebut jam. Ya. Misalnya ART. Do you know ART? Itu termasuk goods atau benda or service? Jadi pernah lihat iklan nggak tentang dibutuhkan babysitter? Ini termasuk iklan goods or service? Sekarang, sir want to be more specific tentang kebudayaan kalian. Ada nggak pernah kalian menemukan iklan tentang your culture, kebudayaan kalian di Kuningan ini? Iklan tentang apa? Wayang? Oke. Kita mulai dari dasar dulu ya. Nah, kalau berbicara tentang culture, apa itu culture? Budaya. Oke. Culture itu apa saja? Bisa makan? Oke, good. Oke. Culture or tradition ya. Baju. Oke, good. Baju. Oke, atau disebut apa? Dress. Ya, apa lagi? Satu-satuan ya, pakaian tradisional ya kan? Minuman contohnya kan? Minuman. Oke, language. Kantong. Sir, want to ask you. Apa contohnya pagelaran budaya khas di Kuningan ini? Minuman tadi. Yang Are you Sundanese? Apa kalian orang Sunda? Ya. Apa kebudayaan Sunda yang sering dilaksanakan di Kuningan? Ceplek. Tahun. Apa? Serentau. Coba bantu sentuhan di sini. Ini. Tahu. Oke. Ini ngapain? Ini termasuk apa namanya? Termasuk ke dalam event ya. Masih ingat tentang event? Masih ada event atau acara atau kegiatan? Sekarang kali ini termasuk event apa? Tahunan, bulanan? Tahunan. Oke, so event tahunan ya. Biasanya kalau ketika event serentak ini akan dilaksanakan, ada pengumuman atau tidak? Ada promosi atau tidak? Siapa yang mempromosikan? Who the promoter of this event? Siapa yang mempromosikan? Atau disebut the committee ya. Committee itu artinya apa? Panitia. Nah, nanti di materi advertisement ini, saya ingin kalian produknya adalah karena kita ini project ya, project based learning. Do you know what the meaning of project based learning? Project, what the meaning project? Proyek ya, proses pembuatan satu produk ya. Jadi project based learning ini disebut project based learning ya. Jadi learning apa? Mana bilang learning? Pembelajaran. Jadi pembelajaran kita ini nanti harus memiliki satu jadi keluaran kita ini harus memiliki satu project. Apa projectnya?
membuat iklan. Tapi saat ini kalian membuat iklan untuk mempromosikan kebudayaan kalian. Ya? Apa kebudayaan di Sunda, posisi Kuningan hanya 1 tahun? How many culture products in Kuningan? Banyak kan? Nah, saat ingin kalian itu luarannya atau proyeknya adalah membuat iklan untuk mempromosi. Oke, coba buka file yang sudah kirim. Coba buka filenya. Ya, yang kan? Buka file ya, buka TikTok. Ayo, coba di bagian definition. Siapa yang bersedia untuk membaca definition? Coba Fatan, baca. Buat ya. Definition. Yes. Ya, baca saja. Advertisement is a form of communication used to promote or inform people about a product, service, or idea with the goal of attracting attention, persuading, or encouraging potential customer to take action. It can appear in various media such as television, radio, print, online platform, billboard, and social media. Oke, good. Thank you, Fatan. Nah, tadi ada beberapa kata kunci. Yang pertama tadi ada promote kan? And ada persuade. Okay, now I want to search what the meaning of persuade. Coba cari di kamusnya. Apa itu persuade? Promote and persuade. Start from P and A. Siapa? Sudah dapat? Kamu buka apa nih? Apa? Mana kamu siapa? Dictionary. Bawa. Oke, good ya. Azril, cari kupingnya. Cari kupingnya siapa tuh? Ya, coba kill. Aduh, aku boleh tuh. Oke, what the meaning of persuade? Membujuk, that's right ya, betul. Membujuk. Tapi tadi mempromosikan, kan? Mempromosikan itu identik dengan menginformasi. Tahu nggak perbedaan promote dan persuade? Ini nama kegiatannya, ini yang harus dilakukan. Orang mempromosikan itu harus bisa mempersuade atau membujuk. Oke. Nah, itulah hal atau kunci yang harus kita temukan dalam bentuk advertisement. Coba. Advertisement. Coba. Sekarang saya kasih 1 menit untuk kalian. 1 minute to imagine atau berpikir tentang ide kalian tentang mempromosikan apa. Coba. Jadi, one student must have one idea. Satu siswa harus punya satu ide. Apa yang mau dipromosikan tentang your culture di Kuningan? Coba 1 menit. I'll give you 1 minute. Coba idenya apa? Coba apa aja? Mempromosikan dalam rumah sekarang. Produk kebudayaan di Kuningan. No, nah ini di Jakarta.
Because ada pepatah di mana langit dijunjung. Di situ apa? Di mana langit dijunjung apa? Di mana kami berbicara di situ langit dijunjung. Coba satu ide. Semua orang harus memberikan ide. Simpan dulu. Jadi kita lihat punya ide. Laila orang Bandung atau orang Kuningan asli? Bandung. Sama ya kebudayaan Bandung sama Kuningan ya? Kan masih sama-sama bahasa Sunda kan? Malah lebih bagus. Ada di sini di luar Sunda. Ada selain Sundanis, orang Sunda. Yang benar. Tapi memang seperti orang Flores. Tahu kan Flores? Mirip ada komika. Nah, misalnya kalian disebut Sunda, disebut apa disebut? Orang Sunda dalam bahasa Inggris disebut apa? Halo. Bacanya apa? Kalau orang Jawa? Nah, kalau Indonesia? Indonesianis. Ya. Kenapa beda-beda? Kalau dia nama suku, nama kabupaten, nama negara itu berakhiran huruf vokal, huruf vokal A, I, U, itu biasanya berakhiran E. Kalau dia non vokal ditambahkan E. Itu apa? Makanan. Sejenis apa? Sejenis serabi. Apaan? Tahu lamping. Tahu lumping. Beda. Itu khas Kuningan atau Sunda? Kuningan. Oke, good ya. Ada. Opak. Opak itu apa? Makanan apa? Keripik. Oh, keripik. Oke, good. Belum ada ide. Tapi ada stylenya, style khas Kuningan ada. Kan kebanyakan seluruh Indonesia yang khususnya Melayu ya. Iya, tapi siapa tahu ada style khas Kuningan ada nggak? Dodol. Ada dodol khas Kuningan? Nggak ada. Saya biasanya tahu dodol Garut. Tapi kalau apa itu kan ada sama Sunda. Iya. Kamu Sunda, maksudnya Sunda. Kamu apa? Kue satu. Ada kue satu Kuningan. Di mana ya? Kue Sering Mereka nggak bisa balik yang ada. di mana? Ada di kue satu. Jadi Itu bentuknya seperti apa? Laki apa? Oke. Nah, attention please. Tadi semua produk kebudayaannya masih berupa makanan kan? Iya. Mungkin yang nggak ada ide mungkin itu gara-gara itu mereka tidak dapat juga fokus ke makanan. Padahal produk kebudayaan banyak kan? Ada makanan, ada minuman, ada event, ada baju adat, ada tempat wisata juga bisa sebenarnya. Banyak kan? Oke, coba yang tadi yang belum dapat ide coba
berikan satu ide tentang promosi wisata khas kuliner. Simulan. Biasa wisata yang nggak ada tempat lain deh, apa misalnya? Simulan. Amerika. Ayo, apa deh? Negara, Di Pak Museum di Paris. tempat wisata yang di sana, Di Paris. Paris. Apalagi? Gedung kesenian. Paseban. Tempat yang di Sukamulia, Asia. Gedung perbelanjaan. Mana nih yang mungkin deh. Menurut nomor mana? Apalagi? Selengkram, Curug Bangkok, Curug Kabiru, Curug Putri, Buka. Ya. Jadi minimal, oke, kalau minimal kalian sudah paham arah pembelajaran kita kan? Jadi fokus kita pada pembelajaran ini adalah kalian mampu nanti membuat iklan untuk mempromosikan tadi itu produk-produk kebudayaan, makanan, minuman, pakaian, event, dan juga tempat wisata. Itu menjadi fokus kita pada pembelajaran ini. Sir, kalau kalian bisa nanti membuat misalnya iklan tentang makanan franchise, Burger King, Pizza Hut itu boleh, bagus. Tapi saya ingin kalian fokus dulu produknya nanti itu membuat promosi khas culture ya, your culture. Nah, sekarang coba next slide. Setelah definition apa? Kalian yang number one. Coba baca. The purpose of the advertisement. What the meaning the purpose? Tujuan dari iklan tersebut apa? Tujuan. Oke, tempo. Coba, everyone, coba cari arti encourage. Semuanya, pakai cari arti encourage apa? Apa? Makan jangan pindah-pindah, jangan bergerak. Encourage. What the meaning of Makan. encourage? Makan. Encourage ini. Oke. Iya. Memberi semangat. Memberanikan, mendorong. Mendorong, menganjurkan, Memberi semangat. memberi semangat juga boleh. Memberi semangat. Mendorong. Tapi dalam konteks advertisement kita memilih arti yang mendorong dan menganjurkan. Encourage people to buy or use the product or service. Jadi mendorong orang untuk membeli atau menggunakan jasa. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, coba Bella. Mau dinyanyiin? Make people like interest to see the product price or showing Advantage. Jadi membuat orang suka atau interest, tahu interest? Tertarik untuk melihat produk dengan menunjukkan advantage. Tahu advantage? Keunggulan atau nilai plus dari produk itu. Nah, apa yang menjadi kata kunci dari sini? Intinya membuat orang tertarik untuk melihat produk itu. Jangan tunjuk. Tapi kalian harus mampu membuat animasi atau membuat brand image dalam apa? Iklan tersebut. Contohnya misalnya siapa tadi yang mau promosikan payung?
Si Farid misalnya coba, dia mau membuat iklan tentang peyem, tapi dia foto peyem pakai kamera Samsung J2 frame itu kan, terus ditempel tuh di kertas di print. Kira-kira ada nggak orang yang tertarik? Padahal sekarang zaman sudah ada Photoshop, ada Canva dan lain sebagainya macam kan. Tapi Farid memilih tahun 80-an. Dia foto pakai kamera jadul terus di print di kertas hitam putih. Kira-kira tertarik nggak? Tadi itu kata kuncinya, make people like or interest. Orang tertarik atau suka. Siapa di sini orang yang pernah belanja online tapi barang asli tidak sesuai dengan yang di semua mana? Nah, saya mau nanya, did the seller success to make an advertisement? Apakah si penjual berhasil mempromosikan produknya? Tidak. Oh, berhasil. Kenapa? Karena kalian membeli walaupun si produk ini tidak sesuai dengan yang digambar. Tapi kenapa? Karena dia bisa membuat menarik dan baguslah di iklannya, makanya kalian tertarik. Itu tujuan dari marketing. Number 3, Naila coba. Naila yang baru. The new Naila. Promote the product to the public, kepada umum untuk meningkatkan persentase penjualan. Jadi di era digital sekarang memang advertisement itu berguna untuk apa? Bisnis. Siapa di sini yang mau jadi bisnis? Semua? Atau ada yang di sini mau jadi guru? Kenapa? Capek ya? Capek. Oke. Nah, kalau kalian mau jadi bisnismen, kalian harus mampu membangun sebuah brand. Apa brand? Brand itu bisa sukses berhasil kalau kalian jago dalam membuat advertisement. Nah, dimulai dengan apa? Dimulai dengan mempromosikan apa yang ada di sekitar. Oke, sekarang ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 19 orang ya? Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 orang. Yang 17 ya? 17 orang. Coba dibagi menjadi 4. Bisa 4. Coba itu satu tempat ke belakang. Coba kita bergrup. Grup D ya. Ini ya. Jangan ya. Masih cukup. Semua punya HP? Semua punya Canva? Punya. Oke. Yang punya Canva bagus, silakan dibuat di situ. Yang tidak punya Canva, silakan desain di kertasnya masing-masing. Lalu ingat. Coba nah, Sermau, halo dengarkan, Sermau nanti advertisementnya berbentuk elektronik. Kalau berbentuk elektronik berarti dikerjakan dalam Sudah ya? Oke. Kita ke depan. Oke, coba ya. Leila, what is the product that you have been promoting your advertising? Tentang tempat wisata di Sumatera, salah satunya Woodland in Kuningan. Oke, everyone, coba ya, coba attention please. Jadi, Leila mempromosikan tentang tourist attraction. Kenapa kamu menamakan tourist attraction? Tempat wisata. Namanya Woodland. Oke, good. Asli Kuningan. Emang ada Woodland selain ini? Good. Okay, the place is perfect for a family vacation and to spend time with family. Dijaga. Colorful, slide, children's with special planning. Okay, good ya. Jadi
Ini salah satu contoh advertisement. Nah, menurut Naila, di mana di situ yang memenuhi unsur catchy language? Bahasa menarik atau kalimat yang menarik di mana? Di deskripsi. Oke, good. Untuk konten. Oke, sekarang kita mau panggil. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kamil. The class monitor, ya. What's the product that you have promote in your kebudayaan? Culture kuningan, wayang. Oke. Masih mentah ya? Apa yang kurang di sini? The description, the contact details, and catchy. Tapi secara konsep sudah bagus ya. Kamu mau promosikan tentang wayang. Emang masih ada wayang yang berikan? Lokasinya masih ada. Di dalam ada. Oke, good ya. Sudah lanjutkan. Oke, Alvin, Abi ya. Coba mana? What product that we have promote? Sunken Park. Where's the Sunken Park? Di mana ini? Di mana Pak? Okay, good. Sunken Resort Aqua Park, special price, very cool. Nah, apa yang masih kurang dari sini? And the most important is the culture or tradition atau budaya yang berletak dari kan? Apakah ini khas Kuningan? Origin Kuningan? Iya kan? Tapi kami tidak menceritakan deskripsinya apa. Misalnya udaranya bersihkah atau banyak masih kah? Letakkan itu sebagai kekhasan dari daerah ini. Kalau hanya ini, the place banyak place yang sama. Saya place banyak kita bukan ini apa? Letakkan. Tapi sudah secara geser. Ya, kita tambahkan apa yang menjadi originality from the Sunken Park itu. Maybe the air atau udara, maybe the view. You lembah have been there. Lembah Curug Cilengkrung waterfall is the waterfall. Oke. Yang pertama seperti yang kita bilang, you don't create a specific culture ya, atau katanya apa yang menjadi bilik orang dari curug. Nah, curug itu kita melihat apa? Terus, kamu masih akan di situ kan? The fresh, the good tea, the beautiful tea, or the fresh air, udara yang segar, itu yang menjadi daya. Kalau hanya nama dan deskripsi, good, but we need better. Betul baik. Oke, tapi desainnya sudah bagus. How about this group? Sudah? Programnya apa tadi? Siapa tadi yang produknya PM? Apa ya? Ada tinggal 5. Lalu ketemu PM sama. Saya kira PM itu sama seperti apa? Terapi. Nah, terapi. How about you, Alvin? Do you finish? Apa puncak? Puncak. What do you mean of puncak? 4 tahun. Puncaknya?
or this original by company? You can add the original company. How about the adults? Do you finish? Dan properly, silakan duduk dulu dengan rapi karena waktu sudah mau habis kan? Ya. Kalau kita mau begini. Oke, sudah. Nah, now I want to check siapa sudah kirim ke website di grup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, siapa yang belum finish? Not finish ya? Yang belum finish masih proses. Coba katakan. Oke. Yang masih belum punya draftnya, belum punya leader. Sudah semua kan? Oke. Now, I hope you can understand ya. Halo. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini apa tadi? To make an advertisement. Apa itu advertisement? Sebuah iklan. Iklan untuk mempromosikan apa? Barang, produk, jasa yang berkaitan dengan kebudayaan atau the culture ini. Dan sudah dipraktikkan kan? Sudah mengerti? Masih ada yang belum paham? Kalau misalnya sama kalian yang belum datang, nanti sudah bisa nggak jelaskan ke mereka? Nah, jadi saya tunggu sampai besok ya. Sampai besok semua harus sudah mengirim dulu. And after that, in next week kita akan buat perencanaan how to make a digital advertisement. Ya, kalau tadi kan masih dalam bentuk poster kan, nanti kita akan buat dalam bentuk video. Itu namanya per grup ya. Nanti kita buat dalam bentuk grup maksimal 4 orang. Jadi ada produk atau jasa yang akan boleh. Finish, okay ya. So be careful on the way and see you next week ya. Jangan lupa kirim tugasnya masing-masing. Selesai.